Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirojudin dengan NIM 1261022132281. Kelas HKI 3G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya lakukan. Di sini saya akan mereview 3 jurnal, yaitu yang berjudul yang pertama Sejarah Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani, dan yang kedua yaitu Sejarah Peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara, yang ketiga yaitu Peradilan Syariat Islam atau Mahkamah Syariah Provinsi Nat. Yang pertama yaitu judulnya yaitu Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Turki Utsmani, yang berjudul Jurnal Ilmu Keislaman, volume dan halaman volume 18, nomor halaman 49 sampai 64, tahun 2018. Penulis Asy'ari, reviewer Sirojudin, tanggal review 12 Desember 2022. Yang pertama yaitu abstrak. Di sini dijelaskan Turki Utsmani bergabung dengan syariat Islam yang pada mulanya hanya berupa kerajaan, kemudian kekuasaannya meluas hingga Wina, Australia, Afrika Utara, Arabia dan wilayah hingga Aceh Darussalam. Pada masa kejayaan, penyerahan secara legal menguntungkan karena para pedagang didorong untuk beroperasi di pelabuhan-pelabuhan Turki Utsmaniyah, khususnya Istanbul. Peningkatan nilai tukar negara yang signifikan sehingga operasi besar dapat dilakukan tanpa guncangan mata uang. Setelah krisis kepemimpinan, perjanjian penyerahan yang sah ini ternyata menjadi bencana. Konsul asing berlipat ganda, perjanjian diperbarui, dan pengadilan syariah mulai kehilangan fungsinya karena banyak warga Kristen dan Yahudi yang tidak pernah mengenal Prancis, Inggris Raya, dan negara Eropa lainnya berlindung di balik perjanjian kapitulasi untuk mendapatkan keuntungan pajak, kebal hukum perdata dan pidana. Hal ini menyebabkan sekularisasi hukum Turki Ottoman yang mengasimilasi bahan hukum Eropa. Itu adalah tanzimat yang tidak terkendali, tampak hanya dalam teknologi dan strategi militer dan ekonomi, tetapi menyusup ke sistem hukum dan masalah hukum yang berakhir dengan Turki Ottoman kehilangan daulatannya. Yang kedua yaitu inti dari jurnal. Inti dari jurnal ini termasuk kategori penelitian kepustakaan library res yang bersifat kualitatif atau menekankan pada pembacaan perubahan sistem, struktur, dan materi hukum di Turki Utsmani, serta kajian dan analisis terhadap dampak kapitulasi asing yang terjadi. Kajian dilakukan dengan historical, abstrak, pendekatan sejarah, dan sosiologi hukum Islam. Data-data dikumpulkan melalui teknik penelitian kualitatif, yakni teknik penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau naturalistik, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulannya dengan data triangulasi atau penggabungan. Analisis data bersifat indukatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sumber utama data adalah dokumen-dokumen sejarah terkait objek materi penelitian, dianalisis dengan langkah-langkah editing, reeducation, coding, dan meaning untuk kemudian masuk ke tahap konklusi. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil dari hukum impor adalah munculnya dualisme sistem peradilan dan pengadilan dalam Daulah Utsmaniyah yang sudah mulai rapuh diterpa krisis kepemimpinan, degradasi keimanan yang berjuang kepada penyimpangan penerapan syariat Islam, sehingga rasa waspada dan kepekaan terhadap bahaya yang akan datang
telah dikikis oleh sikap hedonis para pemimpin negara yang selalu berada di atas menara gading. Akan tetapi mereka akhirnya menyelesaikan dengan peperangan gugur yang tiada henti. Reformasi yaitu dengan terbitnya Piagam Gulhan pada tahun 1839 Masehi sampai 1255 Hijriah. Kemudian muncul lagi Perjanjian Kot Hamayun pada tanggal 1856 Masehi sampai 1274 Hijriah. Setelah itu didirikan pengadilan sekuler di berbagai wilayah seperti pengadilan magister, pengadilan percobaan, pengadilan banding, pengadilan pidana dan tipikor, pengadilan kasasi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan kelompok minoritas, pengadilan asing yang berada di kedaulatan asing yang khusus menangani warga asing dan dianggap warga asing sebagai konsekuensi dari perjanjian kapitalisme. Di sini kelebihannya yaitu adanya kodifikasi hukum dan kekurangannya yaitu atau kelemahannya yaitu sumber tasyri' Islam dan kebebasan berijtihad. Kesimpulannya yaitu Turki Utsmani berdiri di atas syariat Islam yang pada mulanya hanya sebuah konsultan. Kemudian kekuasaannya berkembang sampai ke pintu gerbang kota Wina, wilayah utara Afrika, Arab, dan teori sampai ke Aceh Darussalam. Bermula dari perjanjian dengan yang menguntungkan Prancis dengan tidak diberlakukan aturan Daulah Utsmaniyah terhadap warga Prancis dan yang mengatasnamakan Prancis di wilayah Turki Utsmani. Penambahan devisa negara secara signifikan sehingga aktivitas besar dilakukan tanpa ada kegoncengan moneter. Konsul-konsul asing semakin banyak. Perjanjian diperluas dan peradilan syariat mulai kehilangan fungsi karena banyak warga negara Nasrani dan Yahudi yang tidak pernah mengenal negara Prancis. Inggris dan Eropa lainnya telah berlindung di balik perjanjian kapitulasi yang mendapatkan hak istimewa dalam keringanan pajak, kebal hukum perdata maupun pidana. Terjadi tanzimat yang tidak terkontrol seharusnya hanya di bidang teknologi dan strategi militer dan ekonomi, akan tetapi telah merambah ke sistem peradilan dan materi hukum. Untuk review selanjutnya yaitu berjudul Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada masa Kesultanan dan Penjajahan sampai Kemerdekaan. Jurnal yaitu berjudul Jurnal Hukum Islam, volume dan halaman volume 7 nomor 2 halaman 152 sampai 167 tahun 2021. Penulis Miftahur Ridho, reviewer Sirajuddin. Yang pertama abstrak. Peradilan agama dalam bentuk yang dikenal sekarang ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam. Untuk memberi gambaran tentang posisi lembaga peradilan agama di Indonesia, haruslah memperhatikan hukum Islam di Indonesia sedikitnya pada 3 masa penting. Masa sebelum penjajahan, yakni masa Kesultanan Islam, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Setiap masa mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mempresentasikan pasang surut pemikir. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Membicarakan sejarah peradilan agama Islam di Indonesia yang erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia di kerajaan Islam masa lampau. Hukum Islam telah berlaku, sedangkan untuk kelengkapan pelaksanaan hukum, membicarakan sejarah peradilan agama Islam di erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia di kerajaan Islam pada masa lampau. Hukum Islam telah berlaku, sedangkan untuk kelengkapan pelaksanaan hukum, meskipun praktik diskriminasi terhadap pribumi tetap berlangsung dan pendangkalan terhadap peradilan agama melalui berbagai ketentuan hukum yang diciptakan terus dilakukan. Eksistensi peradilan agama tetap kokoh. Tapi walaupun bagaimanapun juga kalau dibiarkan terus-menerus seperti itu, peradilan agama di Indonesia akan diterselisihkan dan akhirnya hilang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
mari kita akan mencoba mengulas sedikit tentang sejarah peradilan agama di Indonesia yang meliputi perkembangan peradilan di Indonesia, masa Kesultanan Islam, masa penjajahan Jepang dan Belanda, hingga masa kemerdekaan. Pembahasan yaitu di sini dijelaskan ada yang poin pertama yaitu sejarah perkembangan pengadilan agama Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu peradilan agama pada masa kolonial Belanda. Dan yang ketiga yaitu peradilan agama pada masa kolonial Jepang. Yang keempat, peradilan agama pada masa kemerdekaan. Dan untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini diartikan pada dasarnya batasan wewenang agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan, kewarisan, kedudukan sultan sebagai penguasa tertinggi dalam berbagai hal, fungsi sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum. Awalnya mereka tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat Indonesia itu berlaku hukum adat yang sudah terpengaruh oleh agama Islam dan lebih condong pada unsur keagamannya daripada hukum adat itu tersendiri. Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Untuk review selanjutnya yaitu judul Peradilan Syariat Islam Mahkamah Syariat Provinsi NAT, yaitu yang berjurnal Jurnal Ilmu Hukum, volume dan halaman yaitu volume 3 halaman 2 tahun 2009. Penulis yaitu Dr. Andes Hajah Eva Laila Fakhirna SHMH dan Hajah Yusrizal SHMH. Review Sirajuddin. Yaitu yang pertama abstrak. Yang abstrak ini diartikan peradilan syariat Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan syariat Islam di Aceh atau Mahkamah Syariah merupakan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang wewenang, menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang wewenangnya, menyangkut wewenang peradilan umum. Wewenang Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga bidang muamalah dan juga jiniyah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syariah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama dan sebagian wewenang peradilan umum. Penyempurnaan yang menyangkut dengan wewenang tambahan dari Mahkamah Syariah tersebut harus dibuat dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 1945. Pendahuluan. Mahkamah Syariah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang peradilan agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang peradilan umum. Mahkamah Syariah memiliki kekuatan yang lebih luas dibandingkan dengan peradilan agama, seperti yang dilakukan oleh tim Ritchie and Katsumer yang menjelaskan bahwa Syariah ini the Indonesia system of court for Muslim is the legal symbolis, a form of law with the expression of Aceh, yang diartikan legal tradisional. Kekuasaan atau pengadilan agama dibatasi oleh undang-undang hanya beberapa aspek dari hukum Islam. Namun demikian, Mahkamah Syariah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh pasal 128 ayat 1. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terlihat bahwa sampai saat ini belum adanya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang kekuasaannya Mahkamah Syariah di Aceh sebagai peradilan negara yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pembahasan.
Peradilan Syariah Islam atau Mahkamah Syariah di Aceh terbentuk setelah diundang-undangkan nomor 18 tahun 2001 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 7 ayat 2 di Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat perundang-undangan dalam bidang kehakiman Yustiti merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syariah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu yang pertama, pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah yang menyangkut seluruh wewenang peradilan agama, dan yang kedua, pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah yang menyangkut sebagai wewenang peradilan umum. Di sini disimpulkan yaitu lembaga peradilan agama yang ada sebelumnya telah melembur ke dalam lembaga peradilan syariah Islam sehingga tidak ada dualisme peradilan agama di Aceh. Hal ini sebagai dampak dari lahirnya Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh, maka wewenang syariah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencangkup bidang muamalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, maka syariah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama sebagai wewenang peradilan umum. Saran yaitu agar tidak timbul penafsiran yang berbeda tentang kewenangan Mahkamah Syariah, maka isi pasal ayat 3 yaitu keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 2002 disempurnakan kembali sesuai dengan bunyi dan semangat pasal 25 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2001. Penyempurnaannya yang menyangkut dengan wewenang tambahan dari Mahkamah Syariah tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 1945. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman juga perlu direvisi karena tidak menyebutkan Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Di sini saya mereview jurnal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.